Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puja, puji, serta syukur kehadirat Allah ilahi Robbi. Oleh karenanya kita semua masih diberi keselamatan, kesehatan, keberkahan. Walaupun sampai saat ini masih dilanda pandemi yang belum juga kunjung usai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Lutfi Firdausi dengan nomor induk mahasiswa 11830200071 dari Muamalah 7B untuk mereview dalam pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya mengangkat tema ataupun judul wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam yang ditulis oleh Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, berasal dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Tahun terbit daripada jurnal ini pada tahun 2018, yaitu tentang bagaimana konstruksi ataupun manajemen wakaf sebagai instrumen ekonomi dalam pembangunan Islam. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan, bahwa penduduk miskin masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primernya. Di sisi lain, wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat baik dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji beberapa sumber dalam mendapatkan model wakaf di beberapa negara dan keberhasilannya. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil daripada penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi solusi daripada masalah kemiskinan yang belum juga kunjung usai. Sudut pandang ataupun permasalahan yang diangkat oleh penulis pada jurnal ini yaitu wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan, wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat, karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sekitar 87,18%. Religiusitas Muslim di Indonesia juga cukup baik, terbukti dengan banyaknya umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan umroh di setiap tahunnya. Jumlah Muslim dan religiusitas masyarakat tersebut seharusnya memberikan korelasi dan efek positif terhadap persoalan wakaf di Indonesia. Keberhasilan negara-negara Muslim adalah bukti bahwa wakaf mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara. Sebagai contoh kecil, Mesir mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan wakaf di Mesir itu dikelola dalam berbagai bidang seperti bidang properti, bidang pertanian, dan reklamasi tanah ataupun dalam sektor bidang ekonomi. Bahkan
Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai 85 juta US dollar di atas tanah yang dimiliki oleh The Islamic Cultural Center of New York. Wakaf di Amerika Serikat dikelola oleh Kuwait Awqaf Public Foundation, yaitu sebuah lembaga keuangan Islam profesional. Wakaf dikelola secara profesional sehingga hasil yang diperoleh pun juga maksimal. Keberhasilan beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyaknya memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Dan wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam sebuah negara. Potensi wakaf juga dimiliki oleh negara Indonesia. Pada tahun 2003, Pusat Penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian terkait dengan potensi wakaf produktif di Indonesia. Hasilnya bahwa tanah wakaf yang teridentifikasi itu seluas 154 hektar oleh Kementerian Agama yang dapat diperkirakan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliun rupiah. Menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2011, dalam laporan Kepala Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama, menyebutkan bahwa aset tanah wakaf di Indonesia itu mencapai sekitar 2.171 km persegi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk berwakaf itu sudah baik sebetulnya. Luas tersebut sebanding dengan 2 kali luas wilayah Jakarta. Aset wakaf tersebut jika dikelola dan dimanfaatkan lebih baik, utamanya yang memiliki nilai ekonomis, akan memberikan output yang bermanfaat untuk umat. Manfaat yang dapat diperoleh dari wakaf dapat berupa bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan, penyediaan rumah, kemudian juga bantuan sosial bagi rakyat yang tidak mampu. Tak lupa juga bisa memberikan bantuan kesehatan. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi dalam proses mensejahterakan penduduknya. Dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi, ada indikator-indikator yang dapat digunakan seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dari pembangunan ekonomi. Berdasarkan pemaparan yang sudah saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa negara-negara lain, baik negara muslim maupun sekuler, telah berhasil mengelola wakaf dengan profesional. Pengelolaan wakaf tersebut berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakat. Malaysia dengan Menara Imaro wakaf sebuah bangunan komersial untuk disewakan. Turki dengan wakaf uangnya, di mana masyarakat dapat meminjam uang dari dana tersebut. Mesir dengan wakafnya yang diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi pada bank-bank Islam dan perusahaan-perusahaan penting. Bahkan sekelas Amerika Serikat juga memiliki aset wakaf, yaitu sebuah proyek apartemen senilai 85 juta US dollar. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim tentunya memiliki potensi wakaf yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara di atas. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat salah satunya adalah dari indikator tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi awal terjadinya kerusakan dan ketidakstabilan perekonomian negara. Data menunjukkan kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun data pada bulan Maret 2018 menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 25,95 juta orang atau 9,82%. Kemampuan masyarakat miskin dalam mencakupi ataupun mencukupi kebutuhan utama yaitu makanan menjadi hal yang sangat krusial. Semua pihak harus memikirkan jalan keluarnya, tidak hanya pemerintah. Ekonomi Islam hadir untuk memberikan solusi atas hal tersebut. Salah satu tujuan dari ekonomi Islam adalah falah,
yaitu kemenangan di dunia dan akhirat. Salah satu instrumen dari ekonomi Islam yang dapat dijadikan solusi adalah instrumen wakaf, di mana wakaf memiliki nilai kekekalan dan manfaat yang bersifat umum, tidak seperti instrumen sosial lain dalam ekonomi Islam yang bersifat konsumtif, seperti zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan wakaf yang profesional menjadi realita dan tantangan di Indonesia. Dukungan penuh dari pemerintah juga menjadi hal terpenting dalam kesuksesan pengelolaan wakaf. Misalnya, dalam penempatan dana wakaf pada pembangunan infrastruktur. Tentunya dukungan semua pihak juga diharapkan, termasuk akademisi dan juga tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat awam. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk kedepannya, mudah-mudahan ada judul daripada jurnal selanjutnya yang dapat menunjang apa yang menjadi kekurangan daripada jurnal yang saya review saat ini, seperti halnya solusi untuk pembangunan ekonomi Indonesia, ataupun hal lain seperti halnya Islam hadir sebagai solusi pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan daripada review materi untuk pemenuhan tugas manajemen wakaf dan zakat. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang bisa kawan-kawan tangkap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya sebagai seorang hamba. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.